Gimana? Blognya udah jadi? Seneng? Udah punya blog sendiri? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai menulis di blog ya, kita kenalan dulu yuk sama dashboardnya. Blogspot itu ada apa aja sih? Oh ya, tapi sebelumnya aku mau menunjukkan nih. Jadi ini tadi aku bikin di browser in private ya. Di sini kan, ini belum muncul ya tadi ya. Five icon-nya belum muncul. Nih ya, di in private browser belum muncul di sini. Aku tadi coba cek di browser yang biasa, yang bukan private. Tara, five icon-nya udah muncul nih, logonya udah muncul ya, udah nggak logo bawaan Blogspot lagi. Yeay. Nah, sekarang kita mau kenalan sama dalemannya atau ruang maaf ya. Kalau pagi tuh suka serak-serak becek gitu tenggorokannya. Ya, oke. Kita lanjut deh. Apa tadi? Mau ngobrolin soal ruang kerja Blogspot ya. Ya. Jadi kita kan udah masuk nih ya di sini ya. Aku udah masuk, udah bikin di sini kan. Nah, ini tadi ya yang kita sebut dengan ruangan Blogspot. Ini contoh buat ruangan kerja yang masih kosong, yang belum ada apa-apanya. Nah, saya mau memperlihatkan ruang kerja yang sedikit ada isinya ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Kalau saya bilang kopikan link blog teman-teman, maka alamat ini yang di copy ya, yang ada blogspot.com-nya, atau kalau yang udah top level domain berarti yang travellucup.com gitu misalnya. Ini ya, kalau saya bilang URL blog, maka ini yang dikopikan. Jangan yang di sini nanti ya. Nah, kalau teman-teman mau masuk ke ruang kerjanya teman-teman bisa masuk ke blogger.com atau ke draft.blogger.com. Kalau di komputer sendiri sih biasanya begitu diklik kayak ini langsung otomatis masuk ke akun yang udah terdaftar di draft.blogger.com. Nah, ini kayak contoh saya udah langsung masuk ke Blogspot, ke akun yang saya pakai sehari-hari. Saya biasa pakainya yang blog utama di sini ya. Jangan yang ini deh, pakai yang lain aja. Oke. Nah, kita bisa pilih kalau misalnya kita punya akun banyak dengan, nah ini salah satu contoh. Nah, saya akan tunjukkan blog saya yang agak sedikit baru, yang lihat aja viewsnya ya, baru 24 sama aja. Jadi kalau teman-teman kok masih bikin blog kok belum ada yang nonton, enggak apa-apa, saya pun ada blog yang nggak ada yang nonton, nggak ada yang baca. Ini masih 2, 4, 3. Nah, ini lumayan 60, ada yang 400. Alhamdulillah, ini zaman-zaman minyak goreng masih langka ini. Ya, ini contoh, saya cuma mau nyontoin bentukan dari dashboard blog yang udah ada isinya gitu ya. Kalau tadi kan kosongan nih, nah ini isinya. Nah, buat temen-temen nih, nanti kalau misalnya tadi kan masuk ke blogger.com, ngisi tadi kita pilih create a blog, tapi kok tiba-tiba masuknya langsung ke kayak gini, posisinya ke kayak gini ya, udah ada judul blognya, udah ada postingan mungkin 1 atau 2, itu artinya teman-teman sudah pernah bikin blog sebelumnya, mungkin teman-teman lupa. Nah, teman-teman boleh lanjutin pakai blog itu, monggo, tinggal di setting aja, diganti judulnya, diganti favicon-nya, diganti tampilannya, dan lain-lain ya. Monggo. Atau kalau misalnya teman-teman mau bikin blog baru lagi, ini kayak gini nih, di judul blog ini kan ada ini ya, ada panah ke bawah kayak gini, ini diklik. Nah, ini tinggal diklik new blog. Ini kalau teman-teman mau bikin blog baru di akun yang sudah ada. Satu akun itu bisa banyak deh, saya nggak tahu, nggak pernah ngitung. Bisa banyak yang pasti. Lebih 20 kayaknya, lebih deh. Nih ya. Kayak gini, kalau misalnya udah ada, kok aku tadi nyoba create a blog kok udah ada judulnya ya mbak, udah ada judul blog ya, berarti udah pernah bikin dulu, mungkin nggak sadar gitu atau lupa. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, mau bikin blog baru caranya seperti ini ya, tuh ya. Jadi kalau mau bikin blog baru tinggal di ini, klik new blog gitu. Nah, lalu kita lanjut ke bagian bawah. Ini di sini ya ada plus new post, atau kalau di bahasa Indonesia ada postingan baru kah, ini ya. Jadi kalau mau diklik
Nah, kita akan bikin postingan baru. Tampilannya seperti ini ya, kayak Word kan ya, kayak Google Dokumen juga, nggak terlalu banyak berbeda. Seperti ini, jadi kita ketik judul di sini, misalnya postingan baru gitu ya. Ini judul di sini ya, jangan lupa judul selalu di atas, jangan ditaruh di sini. Di bagian ini yang kotakan ini cuma untuk isi konten, isi artikel. Judul selalu di atas ya. Ya ada settingan macam-macam di sini. Untuk ya sama kayak nulis blog aja sih, kayak nulis artikel, kayak nulis di dokumen aja, ada bold, ada italic, ada underline, dan macam-macam. Saya akan jelaskan lebih lanjut di materi keempat, nanti di bagian kita nulis postingan ya. Ini kita lihat aja dulu, lihat aja fungsi-fungsinya ya. Ini di label ini kalau mau ngasih label di sini. Nah ini karena di sini kan sudah ada ya, sudah ada label yang tersedia, bisa tinggal milih. Kalau misalnya masih baru tinggal nulis aja gitu ya. Diterbitkan ini juga bisa kita setting kapannya, otomatis berarti ngikutin settingnya sekarang, atau bisa juga diatur backdate atau nanti di settingnya tahun depan gitu juga bisa. Nanti dibuat setting permaling, setting location. Nah, kok ini misalnya di teman-teman kok nggak ada loh Mbak, kok di aku nggak ada search description-nya. Nah, dicek tadi di setelannya, udah di enable belum meta text-nya ya. Kalau ini nggak keluar, berarti teman-teman belum mengaktifkan meta deskripsinya. Ini ya, ini sekilas aja tentang postingan, karena nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi keempat. Ya. Nah, ini post ya. Jadi fitur pertama di dashboard Blogspot adalah postingan. Jadi ini isinya adalah memuat postingan-postingan yang sudah kita terbitkan ataupun belum diterbitkan, atau masih sekedar draft, termasuk yang dijadwalkan ya. Jadi kalau kita menjadwalkan postingan besok gitu, nanti ada di situ ini. Jadi ini jumlah totalnya ada 22, yang diterbitkan ada 20, yang masih di draft ada 2, yang dijadwalkan gak ada. Ini ya, di sini ini. Bisa untuk ngecek itu. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah judul. Ini kalau kita klik judulnya, klik begini, ini otomatis akan muncul gini untuk ngedit ke editor postnya. Ya, kalau judul diklik, dia otomatis akan masuk ke editor post. Di samping ini adalah thumbnailnya atau gambar yang paling depan, itu akan muncul di situ. Nah, kalau kayak gini ini kan belum ada gambarnya, maka dia akan muncul huruf pertama dari judul postingan. Ini adalah statusnya, apakah sudah terbit ataukah ini masih draft, berarti draft ya. Ini tanggalnya, tanggal bikinnya. Lalu ini adalah labelnya. Kalau kita klik jadi apa? Oh, kalau kita klik akan masuk ke ini label yang sama ya, kayak gitu. Kita back aja. Nah, ini adalah fungsi untuk mengembalikan ke draft. Misalnya ini kita salah permalingnya, terlalu panjang atau ternyata nggak sesuai dengan yang kita mau, kita bisa kembalikan ke draft. Karena permaling kalau udah diterbitkan itu nggak bisa diedit. Bisa dieditnya kalau kita kembalikan ke draft ya. Lalu ini adalah misal kita mau mengganti label. Bisa pakai ini. Ya, kalau mau ganti label dari postingan itu. Ini adalah untuk gambar sampah ini untuk menghapus postingan, dan gambar mata ini untuk melihat link artikel. Jadi kita bisa klik open link in new tab. Tara. Kayak gini ya. Ini contohnya kalau kita klik matanya tadi. Gitu. Terus yang ini adalah gambar penulisnya. Jadi misalnya di dalam satu blog ada beberapa penulis. Ini gambarnya bisa beda-beda tergantung penulisnya. Di bawah ini ada untuk share. Nah, ini bisa keluar. Bisa ke Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain ya. Lalu ini ada keklik, sorry. Lalu ini adalah komen. Nah, ini adalah komen. Jumlah komen untuk
artikel ini, sementara ini adalah yang gambarnya grafik ini adalah jumlah orang yang membaca atau berkunjung di blog ini ya. Oke, sudah ada bayangan ya isinya. Di fitur post ada apa aja ya, ada judul, kalau diklik bisa buat ngedit, statusnya, tanggalnya, labelnya, ngembalikan ke draft, untuk ganti label, untuk hapus, untuk lihat bentukan artikel yang udah jadi gitu ya. Lalu untuk share, jumlah komen dan jumlah posting atau jumlah yang visit gitu. Nah, kalau ini untuk apa? Ini kalau kita mau lihat postingan by label, misalnya kalau kita misal mau ini. Jadi gini, misal kemarin ada yang tanya ya, gimana sih cara ganti label yang lebih cepat gitu. Nah, ini bisa pakai kayak gini nih. Misalnya kita centang, kita klik manage, terus kita centang. Nah, misalnya buat teman-teman yang misal selama ini ngebloknya satu postingan banyak label lah, bisa pakai cara ini ya. Nah, itu langsung kita ini apply labels. Misal kita ganti dari yang bincang pernikahan, kita ganti ke bincang bisnis misal. Nah, kayak gini lalu kita apply. Nanti otomatis yang tadi kita centang akan berganti labelnya nih gitu. Saya cancel aja ya. Itu contohnya ya. Atau misal kita mau centang terus kita hapus, itu bisa ya. Tadi pakainya manage ya. Kita cancel ya. Jadi manage, kita klik lalu kita centang mana yang mau kita ganti labelnya, atau mana yang mau kita kembalikan ke draft, atau mana yang kita mau hapus. Itu fungsi dari manage. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Bisa ya? Tulis di kolom komentar. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian stats. Stats ini adalah statistika alias jumlah pengunjung ya. Ini followers kagak punya followers Iya, soalnya nggak disetting ada followersnya. Nggak punya followers, makanya blog ini. Ini adalah jumlah postingannya yang publish ya. Lalu jumlah komentar yang masuk. Ini adalah jumlah visit atau jumlah page view secara total. Terus ini hari ini belum ada yang berkunjung, ya Allah kasihan. Ayo coba kunjungin blog tadi ya, bincangramai.com. Kemarin cuma 16 doang. Bulan lalu sampai 840. Oh, bulan ini sudah 840, bulan lalu 1000. Begitu katanya ya. Lalu ini adalah last 7 days. Ini bisa disetting. Jadi ini pengunjung 7 hari terakhir. Ya Allah, nih loh kagak ada yang main loh. Ini bisa kita bikin misalnya 30 hari terakhir. Kita bisa lihat nih. Oh ya Allah, kasihan banget ya blognya nggak pernah diurusin ini. Lalu ada juga misal 3 bulan. Oh ya Allah Gusti, kagak ada yang main, kasihan banget. Ini ya, ini totalnya, total postingan seperti ini. Udah ada 3,2 views, 172 komen. Ini dalam waktu 3 bulan ya. Dalam waktu 32 bulan page viewsnya segitu, baru segitu. Ini adalah kalau kita klik more about this blog, apa Mbak yang keluar? Kita klik yuk. Nah, keluar kayak gini. Bisa lihat pengunjungnya datangnya dari mana aja. Oh, ternyata paling banyak dari google.com. Artinya apa? Artinya SEO-nya udah jalan. Gitu, udah lumayan jalan karena orang masuk ke blog ini dari pencarian, dari hasil pencarian, bukan dari hasil blog walking gitu. Ya, bincang ramai ini misalnya ada orang langsung ketik ada gini ya. Ini adalah top reference atau pengunjung kita berasal dari mana, dari website mana aja gitu. Nah, ini sama aja kayak yang di atas sih, cuma bedanya kalau tadi pakai grafik, ini pakai tulisan. Ini adalah pengguna, audiens kita pakainya browser apa, ini bisa dilihat dari sini. Paling banyak ternyata pengguna Chrome ya. Terus operating system pengguna kita itu pakainya apa gitu ada ya. Terus keyword yang paling banyak dicari gitu. Ya Allah, all other.
Other itu artinya nggak terdeteksi atau jumlahnya mungkin dikit-dikit gitu, jadi pilihnya other atau paling banyak. Nah, ini lokasi yang mengakses blog kita ini ya, paling banyak Indonesia, ternyata ada yang dari United States, ada Kanada. Wah, serius apa enggak ini? Wah, ada dari South Korea. Ya Allah, ada opa-opa baca blogku. Ya, ini ya, semacam itu. Semacam itu ya. Nah, ini kalau teman-teman udah punya Google Analytics, ketika klik more on Google Analytics, kita akan langsung dibawa ke akun Google Analytics yang kita punya. Seperti itu. Nah, ada apa lagi tadi ya? Oh, ini ya, ada ini. Ini adalah postingan-postingan yang paling banyak pembacanya. Nih ya. Ini adalah postingan-postingan yang paling banyak pembacanya. Dalam tadi ya, kita setting 3 bulan terakhir kan, berarti dalam 3 bulan terakhir. Ini adalah halaman-halaman yang jumlah views halaman. Bisa gini. Itu ya. Itu sekilas tentang statistika alias grafik page views kita ala Blogger atau yang disediakan dari si Blogspot ini. Sekarang kita ke fitur komentar. Nah, ini kalau misalnya sudah ada komentar di blognya. Nah, ini adalah contoh komen yang spam ini kayak gini nih. Tuh ada. Kita lihat deh. Ada yang publish-nya yang spam 77 loh guys. Mengerikan. Nih ya. Jadi kalau misalnya kita nggak langsung hapus, terus kita bilang ini apa? Spam gitu, otomatis si Blogspot akan bikin begitu ada komen yang ada linknya, itu nanti dia akan masukin ke spam gitu. Coba kita lihat ya, ini muncul nggak sih di postingan kita? Postingan. Oh, muncul loh. Oh, ini belum aku setting berarti. Belum aku setting untuk mematikan link hidup. Jadi kalau di blog aku yang utama udah aku setting. Nah, ini kan menyebalkan kan ya kalau kayak gini. Nah, loh. Ya, isinya spam semua, ya Allah, ya Allah. Nah, ini gimana kalau ada spam kayak gini? Udah tinggal kita manage, kita centang semua, hapus. Itu gunanya fitur komen untuk ngapus komentar spam. Itu operation in progress, ya Allah, 77 jadi banyak. Udah kosong gitu ya. Jadi ternyata udah nggak ada spamnya. Masih ada loh, tapi loh ada yang gak masuk ke itu spam. Tuh lihat tuh, isinya spam semua. Blog yang buat AdSense tuh kayak gini biasanya. Isinya spam semua. Ya udahlah, intinya pokoknya ngapusnya gitu. Kalau teman-teman malas ngapus-ngapus ini bisa tadi ya di setting moderasi. Udah, ini kayaknya isinya spam semua. Udah, nanti kita hapusin. Itu ya kayak gitu ya, tinggal manage. Lalu tadi centang ini kayak gitu, bisa langsung terus dihapus, atau bisa ini masukin ke mark the selected comment as spam. Jadi kalau misalnya nggak mau hapus tapi menginfoin ke blogger ini tuh spam loh, besok lain lagi kalau ada kayak gini tuh masukin ke spam, ini kita bisa pilih ini. Jadi ini dia nanti otomatis akan dimasukkan ke spam gitu ya, habis itu baru dihapus. Ya, beginilah bentukannya blog yang isinya komentar spam semua. Oke, kita langsung lanjut aja ke fitur pendapatan. Ini akan muncul kalau teman-teman punya akun AdSense ya. Aku contohin di yang satunya deh. Nah, ini contoh kalau udah connect sama AdSense, ada publisher ID-nya di sini, kayak gitu ya. Gitu. Tapi settingnya nggak pernah di sini sih. Settingnya biasanya langsung di dashboard AdSense-nya itu ya. Dan nggak harus misalnya kita udah punya akun AdSense pakai satu orang itu cuma bisa punya akun, satu orang satu KTP itu cuma bisa punya akun satu AdSense ya. Jadi kalau teman-teman mau
mau bikin, udah punya akun AdSense terus mau pengen bikin lagi, ya berarti pakai KTP lain, pakai KTP suaminya gitu atau KTP ibunya gitu bisa, tapi kalau pakai KTP yang sama nggak bisa. Saya pernah lama banget gak di ACC sama AdSense gara-gara saya bikin akun dengan nama yang sama tapi pakai email yang berbeda. Lalu jadi error gitu. Cukup lama sampai akhirnya bisa mengatasinya dan akhirnya berhasil masang AdSense gitu. Jadi misalnya ini kayak bincang ramai, aku bikinnya di akun Google-nya ini, nanti tetap bisa aku masukin ke AdSense yang aku bikin pakai email yang ms.nengtyas gitu ya. Jadi jangan khawatir. Cukup satu akun aja bisa untuk banyak blog gitu. Tapi tetap direview dulu ya sama Google apakah blognya pantas untuk dikasih iklan atau enggak gitu. Oke, lanjut. Kita ke page. Nah, bedanya postingan sama page apa? Kalau postingan itu yang muncul kayak gini nih postingan ya. Postingan itu yang ini, yang muncul secara dinamis di homepage. Kayak gini nih ya. Jadi setiap kali kita bikin tulisan baru, dia akan muncul otomatis langsung gitu. Tapi kalau halaman itu yang biasanya muncul di menu kayak gini, di halaman atau page itu. Ini contohnya adalah yang paling sering dipakai adalah page about. Page about ini nggak akan ketika udah kita publish, belum tentu akan terlihat langsung muncul di template blog kita, di layout blog kita, kalau nggak disetting dulu gitu ya. Seperti ini. Atau misal halaman apa lagi yang biasanya ada tuh sitemap. Kayak gini, ini halaman. Halaman ini nggak update otomatis gitu. Karena ini cuma statis ya, halaman statis yang ya udah update-nya kalau kita butuhin aja. Atau kalau sitemap sih ini otomatis ya, begitu ada postingan baru dia akan masukin ke sini. Gitu. Untuk page secara garis besar, ini kalau kita pas di bagian page ini otomatis jadi berubah jadi new page ya. Kalau bikin new page ya sama aja. Itu misal about. Nah, hati-hati ya, di page ini enggak ada settingan permaling. Beda dengan di tadi di post ya, di fitur post itu ada settingan permaling. Jadi kalau permalingnya nggak sesuai yang kita inginkan, kita bisa edit. Ya, tapi kalau page ini nggak bisa. Jadi makanya penting banget ketika teman-teman mau bikin page langsung kasih judul. Karena apa? Karena dia otomatis ngambil dari judul. Karena permaling itu otomatis ngambil dari judul, jadi langsung setting judul yang benar. Makanya persiapkan judul halaman dengan sebaik-baiknya biar enggak error. Terus kalau misalnya udah kadung mbak, udah kadung dikembaliin ke draft juga nggak bisa, kita setting ulang gitu loh. Kayak misalnya ini punya aku yang Marita Ningtyas ini ya. Ini halaman page-nya dibuat waktu awal-awal ngeblog dan belum belajar ngeblog gimana, belum tahu kalau ternyata permalingnya di about itu nggak bisa diedit. Nah ini jadinya kayak gini URL-nya, nggak cantik banget kan. Jangan sampai melakukan kesalahan seperti saya. Ini mau diganti juga mana-mana kan udah banyak viewersnya. Bisa sih di redirect tapi udah nggak usah. Bisa untuk kasih contoh kesalahan blogger pemula gitu ya. Bedanya apa antara permaling page sama post? Nah ini kalau page itu ada P-nya gini nih, kalau di Blogspot ya ada P-nya seperti ini. Ini contoh dia halaman page. Sementara kalau halaman post dia nggak ada, adanya tahun sama bulan. Itu ya bedanya antara permaling page sama post. Secara editornya sih sama aja ya, sama aja kayak postingan tadi. Sama kan, tampilannya sama, ini judul, ini buat isinya. Lalu ini jangan lupa diisi. Kalau ada opsinya apakah mau dikomen atau enggak. Saya sendiri kalau untuk page biasanya enggak mengizinkan dikomen. Khusus untuk page aja. Tuh, itu sekilas tentang halaman. Ya, secara fitur-fitur di sini juga sama kayak postingan ya.
Ya, jadi judul, kalau diklik jadi masuk ke editor, statusnya publish atau draft, tanggal bikinnya kapan, buat dikembaliin ke draft, untuk hapus, untuk ngelihat linknya yang asli gitu. Penulisnya buat nge-share, jumlah komentar dan jumlah yang lihat. Itu sekilas tentang page ya. Nanti kita ada materi tersendiri tentang page, jadi ditunggu aja. Oke? Iya. Selanjutnya kita ke layout. Layout ini untuk ngutak-ngatik settingan. Ya, oke. Untuk yang ini kita balik ke blok yang masih kosongan tadi ya. Ya, layout. Nah, ya layout ini adalah untuk apa? Nyeting settingan ini ya. Karena masih kosong ya. Jadi sidebar-nya ini kan bawaan otomatis, temanya itu pakai tema barunya Blogspot. Saya kurang suka tema-tema barunya Blogspot karena sidebar-nya nggak kelihatan, harus diklik seperti ini. Itu ya. Tema ini nanti berhubungan dengan layout ini atau tata letak ini berhubungan dengan tema. Jadi layout ini akan berbeda-beda bentuknya tergantung dengan tema yang digunakan. Ya. Contohnya ini pakai template bawaan Blogspot yang baru. Tampilan layoutnya seperti ini kan. Sekarang saya lihatkan ini template pakai ini layout template newsfeed seperti ini. Beda ya. Lalu ada follow us-nya. Oh, follow us-nya. Lalu ini layout template Fictionnaire yang saya pakai di blog utama ya. Jadi setiap template punya layout yang berbeda ya. Jadi nanti kok misalnya pas ngedit, pas kita udah sampai ke materi edit tema, lo kok punya saya berbeda? Ya berbeda, tergantung dengan template yang teman-teman pakai. Oke, kita akan turun ke bawah dulu ke bagian tema sebentar aja ya. Ini bawahnya contemporary, jadi sekarang kalau bikin blog otomatis akan diarahkan pakai contemporary, tapi saya nggak begitu suka. Sebenarnya udah lumayan oke sih, cuma ya itu sidebar-nya nggak kelihatan kalau pakai ini. Saya akan pakai template simple aja, template simple bawaan Blogspot. Saya akan pakai ini ya, pakai ini, apply. Nah, kita lihat ya seperti apa jadinya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini jadi, nah ini kan kalau template yang lama ini tagline-nya atau deskripsi ya bisa keluar, tagline-nya bisa keluar, kecuali nanti kita mau ganti dengan yang baru, pakai header gitu ya. Nah itu kalau misalnya mau ganti template yang bawaan Blogspot, tinggal gitu ya, tinggal pilih mau pakai yang mana, terus diklik aja deh. Nah ini udah diganti tema, saya pakai tema sederhana. Jadi dulu zaman awal-awal ngeblog, para mastah itu ngajarin saya untuk pakai template yang ini, simple aja, tema sederhana. Kenapa? Karena ini kita bisa lebih mudah diulang-alik, bisa lebih mudah kita tambahin pernak-pernik sendiri gitu loh. Jadi zaman belum pakai template pihak ketiga, saya pakai template sederhana ini, lalu saya kulik-kulik, saya tambahin scroll up sendiri, saya tambahin read more sendiri, semacam itu. Awal dulu kala membuat blog pertama kali secara otodidak. Ya, sekarang kita kembali ke layout aja deh. Kita mau nampilin nah, udah jadi beda kan? Nih, udah jadi beda kan? Ya, udah jadi beda kan? Nah, sekarang gimana Mbak kalau misalnya kita mau masukin gambar header? Gambar header itu biasanya di sini nih, page header gadget ini.
Nah, iya. Ya, di sini kita bisa upload image. Kita misalnya mau masukin gambar reader yang udah kita siapkan. Lalu kita pilih instead of title and description. Atau ini bisa kita pilih sync to fit atau menyesuaikan dengan tema templatenya. Save. Ya, jangan lupa ini juga di save. Ya. Lalu kita akan coba untuk nambahin gadget follower ya di bagian sidebar, di bagian sisi kanan. Add a gadget, lalu kita cari followers, lalu kita save. Ini kita bisa ngedrag ya, tapi cuma bisa di laptop ya, kalau di nganu nggak bisa. Ini gadget-gadget yang nggak kepake bisa dihilangin. Kalau di kalau di handphone nggak bisa di drag ya, bisanya di laptop aja. Oke. Nah, nanti ini layout ini juga kita bisa setting di bagian customization, itu mau set barnya mau ada berapa. Ini kan banyak ya, set bar kanan atas, lalu ada di bawahnya ada 2 lagi kayak gini. Banyak banget. Footernya juga ada 3 kayak gitu kan. Itu nanti kita bisa setting di bagian tema. Nih, ini saya cuma mau ngajarin nambahin gadget follower dulu ya. Nambahin gadget follower. Nah, kita lihat, tara, nah, follower, teruslah di follow dulu, kasihan, ya Allah, kasihan, followernya diri sendiri, followernya diri sendiri. Nah, kayak gini kan, udah muncul ya. Nah, Mbak, ini kok nggak pas? Iya, karena kan beda template, beda panjang ya, jadi kita bisa nyesuaiin ini panjangnya berapa. Terus kalau udah kadung kayak gini gimana, kok kurang panjang ya, kita bisa bikin lagi. Kalau misalnya pakai Canva Pro, bikin headernya pakai Canva Pro, kita tinggal resize aja. Tapi kalau belum Canvanya belum pakai yang Pro, memang belum bisa resize. Jadi kita bisa resize, kita ikutin ini gitu. Tapi nggak apa-apa, saya biarkan aja seperti itu karena nanti saya nggak akan pakai template ini. Iya, itu sekilas untuk layout ya. Jadi PR-nya di layout adalah tambahi gadget follower ya. Tambahin gadget follower. Tadi caranya gini ya. Di setbar, add a gadget, terus cari follower ya, cari follower. Terus di save. Oke, gitu aja. Sekarang ke tema, sekilas tentang tema. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian setting template materi yang berikutnya ada ya. Ini paling sering dipakai sih bagian customize. Tapi kalau teman-teman pengen kepo dikit ya, gimana sih caranya milih warna dan apa-apa, kita bisa klik customize. Ini gambarnya kan ini ya. Gambarnya kan buku, ini bisa diganti. Ya, bisa diganti. Ya, ada bawaannya Google juga ada, bawaannya Blogger loh. Bisa diganti sesuai hati ya, misalnya ini, dan misalnya nih loh, jadi kayak ini kan traveler cupu ya kan. Dan colornya ini dia otomatis ngikutin loh, jadi ini templatenya otomatis ngikutin gambar yang kita pilih tuh. Ini tinggal diutak-atik aja sih guys, tinggal diutak-atik aja sesuai selera ya. Ini background, terus ini, nah ini kan defaultnya 960 nih, kita bisa kecilin. Nah, ini bisa disesuaikan sama ini kan, bisa disesuaikan sama ini ya, headernya, setbarnya, kegedean, setbarnya kecil aja, misalnya bikin 200 gitu. Nah, misalnya kayak gini. Ya, ini bisa disetting. Nah, ini layout ini. Nah, layoutnya kita bisa pilih tanpa sidebar, ada sidebarnya satu, ada yang kayak gini. Paling disarankan adalah sidebarnya satu dan di sebelah kanan. Karena apa? Karena fokus pembaca itu biasanya di sebelah kiri. Makanya yang sebelah kiri itu untuk artikel, untuk konten gitu.
Footer layoutnya monggo, mau pilih 2, 3, kalau saya suka yang satu aja. Pokoknya simple. Advance. Ini bagian untuk milih ini font di postingan. Nah, kalau saya lebih suka pakai yang apa ya? Nah, yang gampang dibaca aja sih. Apa sih biasanya? Aku kok lupa. Pokok pakai Arial juga boleh. Ya, ini postingannya ukurannya berapa? Text color saya lebih suka pakai hitam. Sudah begini ya. Kalau udah ada pun di save. Oh, kalau aku mau kayak gitu ya. Seperti itu. Backgroundnya ini bisa pilih just way tadi ya. Udah semua ya, layout. Oh, jadinya pink. Ini kenapa nggak bisa setting warna buat ininya? Nggak bisa setting warna untuk apa isi bloknya. Oh, di sini maaf. Jadi ini di advance ini ada pilihannya macam-macam. Ini kan page text berarti. Nah, ini ada macam-macam ya. Nih, jadi di sini lupa, udah lama nggak setting blok manual. Nah, ini background tadi warna backgroundnya apa ini ya. Pokoknya kalau mau ngotak-ngatik warna di bagian sini ya guys. Ini karena headernya kita pakai gambar, jadi ya ininya kelihatan ini kan. Ini misal mau disamain warnanya sama kayak gitu, nah jadi kelihatan kayak sama itu bisa. Ya ini pokoknya diutak-atik aja kalau mau setting-setting itunya ya. Nah ini links itu misalnya mau warnanya berubah jadi merah tuh kayak ini. Kalau udah dikunjungin jadinya apa? Misal warna lain berarti ini misal blue gitu ya. Terus hover itu kalau kita klik ini nanti berubah, ini misal mau pakai ungu boleh, kalau warna lain apa terserah teman-teman ya. Untuk links. Terus ada lagi ini blog title, ini kalau kita nggak pakai gambar, ini blog titelnya, judul blognya gambarnya apa, deskripsinya gambarnya apa, ini bisa berbeda-beda. Oke ya. Ini titelnya ini bisa juga ya, jadi terserah teman-teman. Ini settingnya di sini ya. Ya, settingnya di sini. Backgrounds. Nah, ini kan putih, misalnya dibikin putih sekali. Kan pink ya. Nah, jangan lupa setiap kali ganti di save. Ini kenapa begini sih? Nah, jadi putih kan? Jadi putih. Karena putih itu lebih nyaman di mata ya. Ini contohnya ya, sekilas saja, nanti kapan-kapan kita bahas lebih lanjut. Itu sekilas saja. Tadi ini kenapa berubah lagi? Seperti tadi sudah. Nah, kayak gini. Ya, kayak gini ya. Ini contohnya untuk setting sendiri. Itu sekilas tentang utak-atik template ya. Kita lihat jadinya seperti apa. Gini. Wah, terlalu lebar ya. Terlalu lebar antara ini nih ya. Jadi kalau teman-teman malas ganti headernya, ini bisa dikecilin. Tapi kalau saran saya sih ganti headernya aja. Ini karena saya malas ganti header, jadi sesuaiin sama lebarnya header aja. Gitu ya. Itu kalau sekilas tentang tema. Lalu setting tadi kita udah bahas di awal. Lalu, nah yang terakhir ada yang namanya reading list ya, ada yang namanya reading list. Reading list itu apa? Ini adalah sebenarnya itu daftar bacaan. Daftar bacaan itu untuk menampilkan blog-blog yang kita ikuti. Jadi kalau misalnya tuh di blognya orang kita klik follow gitu kan, nanti otomatis blog-blog yang kita ikuti akan muncul postingan-postingan terbarunya di sini. Oke, saya akan kasih contoh di
blog saya yang ini. Nah, yang ini ya. Kita lihat reading listnya. Nah, nih lihat nih. Ada Desperate Housewife, ada Talk About Marriage. Ini ada Dot Semarang. Jadi postingan-postingan yang blog-blogger yang saya ikutin akan muncul di sini postingannya. Oh, ini kayak gitu. Loh, Maritas Beles aja keluar di sini. Kayak gitu ya. Nah, kalau mau baca langsung otomatis akan masuk ke settingannya orang itu. Nah, untuk manage-nya adalah ini. Manage. Nah, ini kelihatan ya, blog yang di-follow apa aja ini kayak gini. Ini ada 298 blog yang saya ikutin. Sementara yang ini masih kosong pasti. Oh, ngikutin diri sendiri tadi kan ya. Nah, caranya gimana kalau mau ngikutin? Ini adalah contoh kalau teman-teman ngikutin blognya teman. Aku pengen follow nih blog ini tapi kok nggak ada tombol follow-nya. Pakainya ini ya. Jadi misalnya tadi kayak contoh di blog saya yang Bincang Ramai itu kan nggak ada gadget follow-nya. Teman-teman bisa pakai cara ini. Follow-nya dengan ini. Klik add lalu tuliskan blog, alamat blog yang mau kita ikutin. Nah, bisa satu-satu, bisa langsung banyak. Nah, soalnya kita mau ngikutin saya sendiri. Kayak gitu ya. Bisa satu-satu, bisa banyak. Nah, misalnya ikutin lagi. Nah, misalnya kita mau ngikutin blognya yang platformnya WordPress. Di WordPress kan nggak ada tuh gadget follower. Kita bisa pakai ini. Kita pakai ini udah ya. Kalau udah kita next. Nah, kita mau follow secara anonim atau follow secara akunnya ini. Nah, jangan anonim ya, nanti orangnya penasaran siapa yang ngikutin aku gitu. Kita klik follow. Tadat, kita tunggu prosesnya ya. Nah, langsung deh keluar blog-blog yang kita follow. Begitu guys ya. Udah, kita cek lagi apakah muncul postingan dari blogger-blogger yang kita follow. Nah, tuh langsung muncul nih. Nah kan, postingan-postingan blogger yang kita follow langsung muncul di sini. Tuh, ada tas pilih semua ya isinya. Iya, yang lainnya belum update soalnya. Gitu ya. Itu sekilas tentang dashboard blogspot ya, ruang kerjanya teman-teman. Nah, yang ini view blog, kita klik langsung otomatis langsung muncul ke sini ya, ke alamat blog kita. Ini kalau teman-teman pengen tahu alamat blognya, ini bisa di ini klik kanan lalu open link, copy link gitu ya. Oke, itu aja tentang dashboard blog. Semoga membantu teman-teman untuk mengenal lebih dalam. Pokoknya intinya adalah kulik semuanya, jangan takut error. Tadi kalau mau biar nggak takut error, di backup dulu kontennya. Jadi kalau ada error bisa dikembalikan lagi ke settingan semula gitu ya. Jangan takut error, dikenalin satu-satu. Oh, ini fungsinya buat ini fungsinya buat ini. Seperti itu dulu saya belajar. Saya otodidak, cuma saya emang usil orangnya. Saya cobain semua fitur yang ada di sini. Saya klik-klikin jadi satu. Termasuk ketika kemarin dashboard blogspot berubah. Ada dashboard baru, dulu settingannya nggak kayak gini, dulu dashboard blognya jauh lebih simple lagi, gak kayak gini, terutama yang di bagian postingan itu beda banget. Itu ya saya klik-klik sendiri, saya coba-coba sendiri fungsinya apa, gak usah takut error ya nggak apa-apa kan, belajar sama kayak anak lagi belajar sesuatu, misalnya mewarnai coret-coret di tembok, kotor kan, atau main pasir pada yang jadi kotor ya kayak gitu. Belajar itu ya harus berani kotor, harus berani error kayak gitu, karena dengan error kita akan belajar cara ngatasinya gimana ya, dengan googling, dengan tanya ke orang lain, dengan tanya yang lebih paham seperti itu. Tapi kalau kita duduk nyaman di zona kita yang sekarang,
Terus pokoknya main aman aja, kita nggak akan berkembang. Sesekali kita perlu untuk lompat di luar zona nyaman kita. Gitu aja ya untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan ditunggu blog-blog kerennya teman-teman. Udah gak sabar nih pengen lihat teman-teman blognya teman-teman. Oke, see you ya dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.